Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Hasna dengan NIM 1902124791. Pertama, saya akan menjelaskan tentang agregat planning. Agregat planning adalah suatu proses perencanaan kuantitas dan pengaturan waktu output keluaran dan untuk jangka waktu menengah yaitu 3 bulan hingga 1 tahun. Perencanaan agregat ini memberikan gambaran kepada manajemen mengenai kebutuhan terhadap variabel-variabel produksi seperti persediaan material, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya, sehingga biaya operasional dapat dikendalikan seminimal mungkin. Selanjutnya ada ciri-ciri perencanaan agregat. Yang pertama, dinyatakan dalam kelompok produk atau famili agregat. Yang kedua, satuan unit tergantung jenis produk, ton, liter, kubik, jam mesin atau jam orang. Yang ketiga, satuan unit dikonversikan ke bentuk satuan rupiah. Yang keempat, setelah satuan unit ditetapkan, maka faktor konversi juga harus ditetapkan. Yang kelima, horizon perencanaan cukup panjang 5 tahun. Selanjutnya adalah strategi perencanaan agregat. Pertama, tipe strategi pilihan kapasitas. Suatu perusahaan bisa menentukan kapasitas dasar produksi dengan cara berikut. Yang pertama, mengubah tingkat persediaan. Para manajer dapat meningkatkan persediaan selama periode permintaan rendah untuk memenuhi permintaan di masa datang. Jika strategi tersebut dipilih, maka biaya yang berkaitan dengan penyimpanan, asuransi, penanganan, keusangan, pencurian, dan modal yang diinvestasikan akan meningkat. Yang kedua, meragamkan ukuran tenaga kerja dengan cara mengkaryakan atau memberhentikan. Hal ini diberlakukan untuk menyesuaikan tingkat produksi. Yang ketiga, meragamkan tingkat produksi melalui lembur atau waktu kosong. Terkadang tenaga kerja bisa dijaga tetap konstan dengan meragamkan waktu kerja yang bermacam-macam, mengurangi banyaknya jam kerja saat permintaan rendah atau menambah jam kerja saat permintaan naik. Selanjutnya ada subkontrak. Suatu perusahaan bisa mendapatkan kapasitas sementara dengan melakukan subkontrak pekerjaan selama periode permintaan tinggi. Akan tetapi, subkontrak ini memiliki beberapa kekurangan, di antaranya mungkin mahal, membawa risiko, dan membuka pintu klien bagi pesaing yang seringkali susah mendapatkan pemasok subkontrak yang sempurna, yang selalu dapat mengirimkan produk bermutu tepat waktu. Yang terakhir adalah penggunaan karyawan paruh waktu. Karyawan paruh waktu bisa mengisi kebutuhan tenaga kerja tidak terampil. Dan yang selanjutnya tipe strategi pilihan permintaan. Dasar pemilihan permintaan diantaranya yang pertama, mempengaruhi permintaan. Saat permintaan rendah, perusahaan bisa mencoba untuk meningkatkan permintaan melalui iklan, promosi, kewiraniagaan, dan potongan harga. Contoh, AC pendingin udara paling murah dijual pada waktu musim dingin. Bagaimanapun, bahkan iklan khusus, promosi, penjualan, dan penetapan harga tidak selalu mampu menyeimbangkan permintaan dengan kapasitas produksi. Yang kedua, tunggakan pesanan selama periode permintaan tinggi. Tunggakan pesanan merupakan pesanan yang diterima perusahaan namun tidak mampu secara sengaja atau kebetulan untuk dipenuhi pada saat itu. Dan yang terakhir ada bauran produk yang konversional. Suatu teknik penghalusan secara luas digunakan para manufaktur adalah mengembangkan sebuah bauran produk yang terdiri dari barang konversional. Bagaimanapun, perusahaan yang mengikuti pendekatan tersebut dapat menempati diri mereka terlibat dengan produk di luar target pasar mereka. Materi selanjutnya adalah strategi hibrid. Yang pertama itu strategi perburuan. Sebuah strategi perburuan mencoba untuk mencapai tingkat output bagi setiap periode yang memenuhi peramalan permintaan untuk periode tersebut. Strategi tersebut dapat terpenuhi dengan berbagai jalan. Contoh, manajer produksi dapat memvariasikan tingkat tenaga kerja dengan merekrut atau menghentikan karyawan
atau dapat memvariasikan produksi dengan mengubah waktu lembur, waktu kosong, karyawan paruh waktu, atau subkontrak. Selanjutnya, strategi bertingkat. Sebuah strategi bertingkat atau penjadwalan bertingkat adalah sebuah perencanaan agregat di mana produksi sehari-hari sama dari periode ke periode. Contoh, perusahaan seperti Toyota dan Nissan mempertahankan tingkat produksi pada tingkatan yang seragam dan mungkin membiarkan persediaan barang naik atau turun sebagai penyangga di antara produksi dan permintaan, atau menemukan pekerjaan alternatif bagi karyawan. Selanjutnya ada metode perencanaan agregat. Ada beberapa metode yang biasa digunakan dalam perencanaan agregat, diantaranya yang pertama, metode tabel dan grafik. Metode ini populer karena mudah dimengerti dan gampang penggunaannya, sehingga mudah dilaksanakan oleh staf pendekat. Pendekatannya dilakukan dengan cara trial and error, tetapi metode ini belum menjamin diperoleh perencanaan produksi yang optimal. Ada 6 tahapan yang harus dilakukan dalam metode tabel dan grafik, yaitu yang pertama, menentukan tingkat permintaan pada setiap periode. Yang kedua, menentukan kapasitas, waktu normal, lembur, dan subkontrak pada setiap periode. Yang ketiga, menentukan biaya tenaga kerja, biaya penambahan dan pengurangan tenaga kerja, biaya penyimpanan persediaan, dan biaya kekurangan persediaan. Yang keempat, menentukan kebijakan perusahaan terhadap tenaga kerja dan tingkat persediaan. Yang kelima, mengembangkan rencana alternatif dan menguji total biayanya. Dan yang terakhir, pilih alternatif yang total biayanya terendah. Yang kedua ada metode matematika. Pendekatan matematika dalam perencanaan agregat dapat menggunakan berbagai metode antara lain metode transportasi, linear programming, dan sebagainya. Kelebihan metode ini adalah dapat menghasilkan rencana yang optimal dalam minimalkan biaya dan lebih fleksibel. Selanjutnya adalah penjadwalan jangka pendek. Yang pertama, jenis penjadwalan. Teknik penjadwalan dapat digolongkan dalam 2 kategori. Yang pertama, forward scheduling atau penjadwalan maju. Jadwal disusun berdasar dari operasi pertama sampai operasi terakhir. Untuk tanggal permulaan, operasi yang diketahui dan bergerak ke depan menetapkan tanggal penyelesaian. Yang kedua ada backward scheduling atau penjadwalan mundur. Jadwal dimulai dengan menetapkan tanggal penyelesaian dan bergerak ke belakang untuk menentukan tanggal permulaan operasi yang dibutuhkan. Selain itu juga ada tujuan penjadwalan. Yang pertama, minimalkan waktu proses. Yang kedua, minimalkan waktu tunggu pelanggan atau konsumen. Yang ketiga, minimalkan tingkat persediaan. Yang keempat, penggunaan yang efektif dan efisien atas fasilitas, personel, dan peralatan. Selanjutnya ada pembebanan atau loading, merupakan pengalokasian pekerjaan pada pusat-pusat kerja sehingga biaya proses dapat diminimalkan. Waktu kosong dapat ditekan dan pemenuhan waktu dapat dilakukan sebaik mungkin. Metode yang biasa dipakai untuk membagi pekerjaan dan pusat-pusat kerja salah satunya adalah Gantt chart atau bagian Gantt. Berasal dari Henry Gantt, penemu teknik ini. Bagian ini dapat menunjukkan beban kerja maupun waktu kosong dari tiap bagian atau mesin sehingga personel dari pusat kerja yang bebannya longgar dapat membantu pusat kerja yang bebannya berlebihan. Materi selanjutnya ada urutan kerja. Penentuan prioritas dalam urutan pekerjaan biasa disebut priority dispatch rules dengan pedoman umum sebagai berikut. Yang pertama, first come first served. Pekerjaan yang datang lebih dulu diproses lebih dulu pula. Yang kedua, short processing time. Pekerjaan yang selesainya cepat diproses lebih dulu. Yang ketiga, earliest that do that. Pekerjaan yang harus selesai paling awal diproses lebih dulu. Yang keempat, long processing time. Pekerjaan yang memerlukan waktu proses yang lama dan penting diproses terlebih dahulu. Meskipun menawarkan beberapa keuntungan,
Kritik juga melihat investasi asing langsung secara skeptis. Mereka beralasan itu dapat menimbulkan kerugian. Yang pertama, kerugiannya itu adalah ketimpangan. Yang kedua, perampasan tanah dan praktik eksploitatif. Yang ketiga, efek penciptaan lapangan kerja yang terbatas. Yang keempat, penutupan bisnis lokal. Yang kelima, repatriasi keuntungan. Lalu ada perencanaan agregat pada perusahaan jasa. Perencanaan agregat perusahaan jasa prinsipnya hampir sama dengan perusahaan manufaktur, yaitu mencari pemecahan yang optimal menyangkut biaya yang minimal dan keuntungan yang maksimal. Perencanaan agregat perusahaan jasa lebih terbatas dibanding perusahaan manufaktur karena perusahaan jasa tidak bisa mengatur persediaan sebagai sumber kapasitas. Strategi perencanaan dalam perusahaan jasa lebih diarahkan pada pengendalian permintaan dan pengendalian tenaga kerja. Pengendalian permintaan dilakukan dengan cara yang pertama advertising, kerjasama subkontrak, dan pricing polisi atau pengaturan harga. Dengan sedang pengendalian tenaga kerja dilakukan dengan mengatur jumlah tenaga kerja dan jumlah jam kerja. Dalam beberapa hal scheduling, perusahaan jasa berbeda dengan scheduling manufaktur. Misalnya, titik berat scheduling perusahaan jasa pada pengaturan tenaga kerja (SDM), sedang perusahaan manufaktur pada bahan material. Yang kedua, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan, sedangkan manufaktur mutlak perlu persediaan. Yang ketiga, perusahaan jasa merupakan labor intensif dan permintaan tenaga kerjanya memiliki variabel yang tinggi. Sistem layanan jasa mencoba membandingkan antara fluktuasi permintaan pelanggan dengan kemampuan yang dimiliki untuk melayani permintaan tersebut. Dalam usaha jasa, masing-masing mendapatkan schedule yang berbeda dalam melayani pelanggannya. Misalnya, dokter dan kantor pengacara menggunakan sistem perjanjian dalam melayani pelanggan. Yang kedua, ada kantor pos, bank, fast food, restoran menggunakan sistem datang pertama kali dilayani pertama. Yang ketiga, hotel, penerbangan, dan pensewaan mobil menggunakan sistem reservasi dan melayani pelanggan dan sebagainya. Dan materi yang terakhir adalah yield management. Yield management adalah manajemen strategi harga, bagaimana perusahaan dapat menjual produk yang tepat, target konsumen yang tepat, dan juga waktu yang tepat. Yield management sifatnya hanya sementara atau tidak baku dan sangat bergantung dengan 5 hal berikut. Pertama, cost, berapa harga layanan yang diberikan kepada konsumen. Yang kedua, kalender, kapan dan berapa lama konsumen mengakses layanan tersebut. Yang ketiga, clock, kapan dan berapa lama layanan ditawarkan pada konsumen. Yang keempat, capacity, berapa banyak layanan yang diperoleh oleh konsumen. Yang kelima, consumer demand, berapa banyak permintaan konsumen pada produk Anda.